Oke, kita langsung saja berdialog dengan Komisioner Kompolnas RI, Pak Gufron Mabruri. Pak Gufron, kalau tadi narasumber kami, baik itu yang menganalisa netizen ya di media sosial dan juga pakar intelijen menyebutkan ini mengarah sepertinya gitu ya dari temuan-temuan polisi juga, CCTV juga dan lain sebagainya, ini ke pembunuhan begitu. Nah, ini apakah memang Kompolnas juga mengindikasikan arahnya ke sana, mengingat juga sepak terjang dari almarhum ya Arya Daru ini cukup profesi dan juga berkaitan dengan hal-hal sensitif, job desk-nya hal-hal yang sensitif gitu. Ya, kalau konteksnya Kompolnas ya, kami kan tugas kami kita melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian ya, termasuk dalam konteks penanganan kasus ini ya. Nah, pertama ya karena yang dilakukan oleh kepolisian ini kan proses penyelidikan ya. Jadi penyelidikan untuk menemukan apakah dalam peristiwa tersebut ada dugaan tindak pidana atau tidak gitu. Makanya dalam menilai peristiwa ini tentu saja basisnya kan harus fakta gitu ya. Apa fakta-fakta yang ditemukan di lapangan yang yang dikumpulkan oleh kepolisian ya, itu kan ada 3 tempat ya, mulai dari kos, kemudian ada rooftop, kemudian sebelumnya di GI ya, dan di masing-masing tempat itu kan ada fakta-fakta yang kemudian dirangkai lah, kemudian juga ada alat buktinya apa gitu, tunjuknya apa dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi ini menjadi penting supaya dalam menilai bagaimana peristiwa ini gitu ya, peristiwa ini menunjukkan apa gitu ya. Saya kira biar fakta-fakta yang yang menjelaskan lah kira-kira begitu. Nah, yang kedua berkaitan dengan proses yang kemarin ya, memang tim Kompolnas kami diundang untuk hadir dalam ANEF ya, dan di situ kami juga mendapatkan keterangan yang lebih detail ya, komprehensif ya, mulai dari hasil otopsi ya, aspek-aspek aja apa aja yang yang dicek, kemudian juga prosesnya bagaimana, semuanya disampaikan secara rinci ya kepada tim Kompolnas, termasuk juga dari ahli digital ya. Nah, informasi yang kami dapatkan ya ini jauh lebih detail ya, lebih komprehensif, sehingga sebenarnya karena Jumat kemarin juga kan hasil otopsi kan sudah keluar ya, sebenarnya kan ini tinggal diumumkan saja bagaimana hasilnya gitu, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, yang dikumpulkan ya oleh kepolisian, kemudian bukti-buktinya apa, saya kira pada akhirnya ya kalau saya nggak salah hari ini ya kesimpulan akhir dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian akan disampaikan kepada publik supaya apa yang tadi disampaikan oleh 2 narasumber ini bisa terjawab ya melalui proses penyelidikan kepolisian. Nah, yang ketiga konteks Kompolnas ya kami tentu sesuai dengan tugas kami ya, kami memastikan proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian ya dijalankan secara profesional dan akuntabel, mulai dari prosedur termasuk juga substansinya gitu ya. Substansi ini berkaitan dengan pendalaman fakta-fakta ya yang dikumpulkan ya, itu semua kami cek, kami klarifikasi sehingga ada informasi yang kami dapatkan menjadi terang benderang begitu. Pak Gufron, sedikit sebelum saya ke narasumber lainnya, tapi dari sisi pihak kepolisian memang sudah memiliki bukti secara lengkap ya, dalam arti apakah memang handphone dari milik korban ini juga masih hilang, karena itu yang menjadi pertanyaan publik. Apakah pihak kepolisian bisa memantau, kan sekarang gampang begitu memantau dari laptop, biasanya terkoneksi dengan handphone, kemudian memantau dari aplikasi lain seperti iCloud kah, untuk ini terakhir kali di mana handphonenya nyala, terakhir kali siapa yang dihubungi oleh korban dan lain sebagainya. Apakah itu juga sudah dikantongi oleh pihak kepolisian? Dapat info itu nggak, Pak Gufron? Ya, secara fakta digital ya, saya kira dari apa yang disampaikan ya, keterangan yang disampaikan kemudian diperlihatkan juga kepada tim Kompolnas ya, semuanya sudah lengkap ya. Misalnya fakta
fakta-fakta rekaman video gitu ya, CCTV ya. Dari masing-masing spot itu semuanya lengkap ya, day by day, menit per menit, semuanya cukup lengkap. Kemudian juga bukti-bukti percakapan WA dan semua fakta-fakta itu kan disandingkan gitu loh, dicek, di cross check, disandingkan untuk melihat konsistensinya gitu. Dan saya kira dari yang yang disampaikan, yang diperlihatkan kepada kami ya, sebenarnya meskipun tadi disampaikan misalnya ada satu handphone yang sampai sekarang belum ditemukan gitu ya, tapi ada bukti-bukti penelusuran terhadap bukti digital lain yang sebenarnya juga memberikan gambaran lah, informasi terkait dengan fakta-fakta yang mendukung proses mulai dari sebelum sampai terjadinya peristiwa. Dan saya kira fakta-fakta yang ada sudah jauh lebih komprehensif lah dari apa yang kami lihat ya, kami dapatkan pada saat proses ANEF kemarin. Nah, dan saya kira dan semuanya juga sudah diuji ya secara forensik ya. Baik. Itu juga yang yang menjadi pertanyaan, misal kemarin kenapa ini prosesnya lama ya, karena selain proses pengumpulan rangkaian fakta-fakta tadi untuk kebutuhan penyelidikan, kemudian bukti-buktinya semuanya juga kan perlu diuji secara saintifik, yang tentu itu kenapa membutuhkan proses waktu, terutama untuk menunggu hasil otopsi ya. Jumat kemarin baru keluar. Dan saya kira tinggal nanti kesimpulan akhirnya ya saya kira tinggal diumumkan oleh kepolisian, supaya teka-teki yang di publik, nah ini bisa terjawab lah berdasarkan fakta-fakta hasil penyelidikan gitu. Baik, saya ke Mas Rizal. Dari media sosial juga dan dari kalangan netizen juga, kalau misalnya mengacu ke soal profesi tadi, tanggung jawab ya, beban pekerjaan yang memang sedang dipegang ya oleh seorang almarhum Arya Daru ini, arahnya kemana? Arahnya apakah ke kejahatan transnasional atau melibatkan mafia? Apalagi tadi Pak Wawan dan kita juga semua tahu kan, bertugas juga di Amerika Latin ya. Karena kita tahu itu perdagangan orang luar biasa juga di situ. Iya, di awal memang langsung menohoknya ke sana. Langsung ke situ kan, karena pemberitaannya ketika netizen bingung, mereka akan melihat media massa seperti apa memberitakannya. Dan di awal di pemberitaan di media massa itu dikatakan dia adalah salah satu tokoh yang cukup vokal dan aktif mengadvokasi di WNI di Kamboja, kan seperti itu. Netizen langsung menghubungkan dua hal ini, kematian yang tidak wajar gitu dengan lakban yang sedemikian rapinya dan aktivitasnya di Kamboja kayak gitu. Dan tentu saja itu langsung dihubungkan. Tetapi yang menarik kalau menurut saya, selain sedih, netizen bersedih akan hal itu, netizen juga bertanya-tanya. Sampai saat ini netizen belum konklusif sebenarnya apakah ini pembunuhan atau tidak. Karena kalau kita lihat di SNA itu ada dua kubu memang yang terbelah. Jadi selain karena belum konklusif ini, perbincangan dan diskusi tentang ini menjadi semakin ramai. Teori-teori kemudian disampaikan dengan berbagai macam itu. Dan bahkan ketika teori-teori itu dirasa tidak mampu menjawab, mereka kemudian bertanya kepada alam gaib gitu ya, sampai bertanya ke jin korin gitu. Ada juga yang begitu. Begitu. Jadi dan kalau kita lihat di mana sih yang paling tinggi percakapannya, kalau biasanya yang seperti ini, isu-isu kayak gini biasanya kan di Twitter ya. Tapi ini justru yang paling tinggi adalah di TikTok. Artinya TikTok itu kan lebih banyak medianya dalam bentuk video. Dan memang untuk hal ini banyak sekali yang nge-share analisa video. Analisa video itulah yang membuat percakapan ini menjadi semakin ramai. Dan kemudian dihubungkan dengan itu tadi background Arya dan ada keseharian tuh. Tapi kalau dari sisi Mas Rizal juga menangkap nggak ada perbincangan lain, dalam arti misalnya gini, netizen ini berpandangan bahwa ini dibunuh faktor karena profesi, atau ada
komentar netizen lain yang dibunuh faktor yang lain begitu? Banyak sih ya, banyak sekali. Tetapi yang paling besar memang karena faktor profesi. Profesi tadi. Selain itu ada faktor asmara. Asmara juga ada ya? Lalu juga ada faktor konflik dengan atasannya. Lalu banyak sekali. Tapi saya kira netizen tentu saja ini kan opini ya. Iya. Netizen itu mengungkapkan opini. Opini kadang-kadang mereka mendasarkan opininya pada sedikit spill dari kepolisian, dari media kayak gitu. Itu hal seperti itu. Jadi kalau saya sih ngelihatnya, ketika perbincangan seperti itu tidak mendapatkan banyak respon, berarti ya netizen tidak terlalu banyak sepakat dengan hal seperti itu. Justru yang paling banyak itu yang dengan TPP. Yang itu tadi. Saya ke Mas Wawan lagi nih. Mas Wawan, saya tipikal orang yang suka dengan tayangan-tayangan film Hollywood yang kaitannya dengan yaitu intelijen dan lain sebagainya gitu. Saya ingin bertanya dong ke Mas Wawan. Kalau misalnya emang arahnya karena ke profesi dan kemungkinan kita tunggu juga penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, ini arahnya ke pembunuhan tadi kan begitu ya. Pertanyaannya kan publik kan pasti yang paling gampang adalah yang mendasar siapa yang membunuh. Uang sidik jari nggak ada. CCTV juga tidak merekam ada sosok lain dan lain sebagainya. Nah kembali nih ke film yang tadi yang saya suka nonton itu gitu. Mungkinkah ada agent? Nah di sini yang berperan sebagai apa begitu? Karena kalau di film kan macam-macam, ada pedagang buah juga ada, tukang somai bakso juga ada. Gitu. Bahkan netizen berkata ini profesional nih yang melakukan nih. Gitu. Terlatih ya. Ya kalau itu istilahnya covered action. Jadi dia di cover untuk melakukan action supaya tidak terjejak. Ini memang keahlian orang-orang yang khusus ya. Kemudian apakah tadi terjadi meronta ketika dia kekurangan oksigen? Ternyata kan tidak. Tenang-tenang saja. Tenang aja. Jadi berarti kan kemungkinan kan terjadi tindakan medis sebelumnya supaya dia lemes, tidak melakukan perlawanan. Dibius gitu ya? Ya, semacam dibius itu. Nah ini kan hanya orang khusus yang bisa melakukan. Karena pada misalnya bius suntik misalnya. Pasti kan forensik kan bisa mendapati dong di mana disuntiknya. Di tubuh korban. Makanya kita tunggu hasil lab itu. Kalau dari lab nanti dibuka terang-terangan baru kita ketahui. Kalau ini kan kita masih memberikan analisa karena tidak melihat jasad langsung. Dan jasad langsung. Tapi kalau melihat ada tangan yang ditarik di korden, kan itu ada petunjuk bahwa ada orang di dalam. Ada tangan yang ditarik, betul kan? Berarti kan ada orang yang di dalam. Nah ini siapa? Nantinya kan akan dijejak di situ dari keterangan-keterangan saksi maupun keterangan ahli lainnya. Kemudian tidak ada unsur kekagetan. Kan tampak orang kalau terjadi sesuatu mesti kaget. Ini kan tidak ada kaget. Ekspresinya biasa saja. Kan something itu. Kalau mengenai siapa yang membunuh ataupun apakah ini terjadi, ini nanti tentu ranah pihak kepolisian yang akan menyampaikan. Kalau ditanya kita nanti kan salah kalau tidak Ya kita mendahului takutnya. Nah, tapi kita ingin memberikan satu dorongan bahwa kita memang untuk tugas-tugas yang menantang ataupun yang memang berisiko, memang perlu ada suatu pengamanan berlapis yang tidak bisa dia sendirian di dalam kamar, kemudian apalagi sudah terlibat dalam sebuah persidangan gitu misalnya. Ya, tidak bisa sendiri, harus ada kamuflase. Kamar juga tidak hanya satu yang diperuntukkan sehingga film nih Pak Wawan. Artinya kalau terjadi apa di situ ternyata dia bergerak yang berbeda. Ini tidak bisa polos ya, polos. Kemudian pergerakan kemana-mana juga tidak ada satu rute kan, harus ganti-ganti rute dan ganti-ganti identity yang. Mungkin handphone juga jangan punya satu ya, harus banyak mungkin. Harus, karena kalau misalnya sudah dilakukan intercept misalnya di situ kan berarti pergerakannya tahu. Dan untuk mengetahui titik pinpoint seseorang kan tidak sulit. Untuk sekarang sedang di mana di trace-nya kan tidak sulit. Oleh karenanya untuk tugas-tugas, maka di sini ada perlindungan di dalam tugas-tugas itu kan melekat. Supaya kalau ada ancaman yang terjadi pendadakan, maka sudah terantisipasi.
Sehingga perlu ada satu komunikasi yang baik antara pelaksanaan tugas di lapangan maupun juga ada yang memberikan perlindungan. Baik. Mungkin karena di Indonesia, Pak. Indonesia kan mungkin kan dalilnya kan untung saya masih ini, untung saya masih ini gitu loh, Pak. Jadi mungkin karena untung biasanya gitu kan. Jadi karena nggak perlu ada perlapisan pengamanan yang dilakukan. Iya. Untung juga durasi kita udah mau habis, Vi. Iya. Jadi kita tidak berspekulasi Dan lebih ya. untung juga jam 1 siang nanti kepolisian akhirnya membuka ini kepada publik. Kita ya. nantikan akan Kita seperti nantikan. apa ya. Terima kasih Pak Wawan Terima kasih Purwanto. banyak, Bapak-bapak. Terima kasih Sehat Mas semua. Rizal Mujahid dan juga Assalamualaikum. Pak Gufron Mabruri, Komisioner Kompolnas RI. Terima kasih. Oke, kita harus jeda dulu sejenak. Kita akan hadirkan perbincangan dan juga pembahasan terkait pertandingan antara Indonesia dengan Vietnam di final AFF U23 malam ini. Diprediksi sengit karena adanya aroma balas dendam. Saat lagi tetap bersama kami.